Perkenalkan, nama saya Wayan Santi Arif. Saya dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan untuk TBO, yaitu Finite State Automata. Finite State Automata. Di sini Finite State Automata atau Finite State Machine adalah model abstrak yang terdiri dari 5 elemen atau tuple. Kelima elemen ini mencakup input, output, himpunan state, relasi state, dan relasi output. FSA adalah representasi matematika dari sistem yang memiliki input dan output distrik. Ini digunakan mengenali bahasa yang paling sederhana, yang dikenal sebagai bahasa reguler, dan dapat diimplementasikan dalam dunia nyata. FSA memiliki kemampuan untuk menerima input dan menghasilkan output, dengan himpunan state yang bersifat terbatas. Selain itu, FSA juga memiliki sejumlah aturan yang memungkinkannya untuk beralih dari satu state ke state lainnya berdasarkan input yang diterimanya dan fungsi transisi yang diterapkan. Jadi state automata dapat didefinisikan dengan persamaan berikut. Itu M sama dengan Q, sigma, delta, S, dan F. Q di sini yaitu himpunan state. Sigma yaitu himpunan dari simbol-simbol input yang dapat diterima oleh FSA. Terus delta itu fungsi transisi. S yaitu state awal dan F state akhir. Sini ada karakteristik dari finite state automata. Yang pertama terbatas, yang kedua discrete, yang ketiga keterbatasan ekspresi, yang keempat transisi berdasarkan aturan, yang kelima deterministik atau non-deterministik, dan yang keenam digunakan dalam pengenalan pola dan pemrosesan bahasa. Ini cara kerja finite state automata, yaitu dengan membaca memori masukan berupa tape, yaitu satu karakter tiap saat, atau dari kiri ke kanan. Ini menggunakan head baca yang dikendalikan oleh kotak kendali state berhingga, di mana pada mesin terdapat sejumlah state berhingga. FSA selalu dalam kondisi yang disebut state awal atau initial stage pada saat mulai membaca tape. Perubahan state terjadi pada mesin ketika sebuah karakter berikutnya dibaca. Ketika head telah sampai pada akhir tape dan kondisi yang ditemui adalah state akhir, maka string yang terdapat pada tab dikatakan diterima FSA. Lalu FSA dapat dimodelkan dengan finite state diagram atau FSD atau state transition diagram. Nah, di FSA memiliki beberapa karakteristik, yaitu memiliki keadaan dan transisi yang terbatas. Transisi dari satu keadaan ke keadaan lainnya dapat bersifat deterministik atau non-deterministik, dan selalu memiliki keadaan awal dan dapat memiliki lebih dari satu keadaan akhir. Lalu FSA digunakan dalam berbagai aplikasi, yaitu seperti pengenalan pola, pengenalan suara, dan kompilasi bahasa pemrograman. Lalu ada jenis-jenis FSA. Yang pertama itu deterministic finite automata atau DFA. Dalam DFA, untuk karakter input tertentu, yaitu mesin hanya dapat menuju satu state dan fungsi transisi dipakai pada setiap state untuk setiap simbol input. Nah, selain itu pada DFA, perpindahan state null atau E tidak diperbolehkan. Artinya DFA tidak dapat mengubah state tanpa karakter input sama sekali. Nah, sebagai contoh ada DFA sigma sama dengan himpunan yang berisi 0 dan 1 yang menerima semua string yang diakhiri dengan 0. Yang kedua ada non-deterministic finite automata atau NFA. Di sini NFA hampir sama dengan DFA, namun yang membedakan adalah pada beberapa hal berikut. Yang pertama, diperbolehkan terjadi perpindahan 0 atau A. Terus NFA dapat mengirimkan beberapa state untuk input tertentu. Di sini ada contoh dari FA, yaitu bila state Q0 mendapat input A bisa berpindah ke state 0 atau Q1.
yang secara formal dinyatakan delta dalam kurung Q0 dan A. Itu sama dengan himpunan yang bersih Q0 dan Q1. Maka otomata ini disebut non-deterministik atau tidak pasti arahnya. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.